Sudah tetapkan 2 tersangka. Polda Jawa Tengah terus selidiki pencemaran limbah ciu Sungai Bengawan Solo. Polda Jawa Tengah terus melakukan penyelidikan terkait kasus pencemaran limbah hasil produksi alkohol atau ciu yang dibuang ke Sungai Bengawan Solo di wilayah Sukoharjo. Sebelumnya, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuangan limbah ciu Sungai Bengawan Solo. Kedua tersangka merupakan penyedia jasa untuk pengolahan limbah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan pemeriksaan secara ilmiah masih terus dilakukan. Kemudian hasil nantinya akan diteruskan ke tingkat penyidikan. Pihaknya menegaskan penanganan terkait kasus pencemaran akibat limbah ciu di Sungai Bengawan Solo telah dilakukan secara komprehensif dengan memanggil beberapa saksi ahli. Mengenai kemungkinan apakah ada tersangka baru, penetapan tersangka dilakukan setelah ada bukti yang cukup. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menghimbau para home industri pembuatan alkohol atau ciu di Sukoharjo agar tidak membuang limbahnya ke Sungai Bengawan Solo. Dia meminta limbah hasil produksi ciu tersebut dibuang ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL agar tidak dibuang ke Bengawan Solo. Menurut Kapolres, IPAL menjadi kebutuhan yang tepat sebagai antisipasi pembuangan limbah ke Sungai Bengawan Solo. Layakan terkait ini, penyidikan sudah kita lakukan, sudah ada pemeriksaan secara ilmiah, dan nanti sampelnya akan diteruskan tingkat penyidikan. Artinya ini kita kan perlu adanya pendalaman penguatan tentang bukti permulaan yang cukup, dan ini terus akan kita lakukan kegiatan penyidikan lebih lanjut. Nanti perkembangan akan kita sampaikan, karena kalau namanya penyidikan kan kewenangan penyidik. Kapan itu kasus akan kita lakukan dengan instalasi, kapan itu bukti yang cukup, dan kapan pembuatan bukti yang cukup. Yang jelas penanganan sudah kita lakukan komprehensif dengan memanggil beberapa saksi ahli. Termasuk pengembangan tersangkanya belum. Nanti tersangka itu kan sebenarnya tersangka itu kan kalau sudah bukti yang cukup, ini masih kita petakan, kita pilah dan kita pilih siapa yang sudah memenuhi 184 KUHP. Nah, itu nanti akan kita lakukan. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Di sana proses. Sudah proses. Nakoda kita periksa Mas ya. Sudah selesai nggak? Yang lainnya dan sudah. Yang lainnya periksa kan dia hanya diperintah aja dan belum. Sudah siap. Penekanan untuk tidak. Kalau owner sementara ini kan lebih dihandle secara apa ini namanya? Kemarin sudah dikumpulkan dari lingkungan hidup ya, lingkungan hidup. Sementara kemarin kita pantau sudah sifatnya untuk menghimbau untuk tidak melakukan pembuangan limbah ke Bengawan Solo. Himbaunya kan dibuangnya ke IPAL. Cuman memang kan IPAL itu kan kosnya lebih tinggi, waktunya lebih. Nah itu yang harus nanti kita dorong juga untuk segera dibangun itu yang di Polokarto itu. Kan memang mungkin dia tetap butuh waktu ya untuk pembangunan. Artinya memang IPAL itu menjadi salah satu solusi tepat untuk mengurangi dampak limbah. Oh iya, soalnya kalau itu kan pembuangan itu kan wajib. Kayak manusia aja buang kotoran wajib. Kalau nggak ada septic tank mau buang kemana? Ya dia kan seperti itu harus punya septic tank. Nah, ibaratnya gitu analoginya. Ya. Itu berapa dan yang diinventarisasi berapa jumlah ya? Ya, usaha industri di sana. Mungkin puluhan ya, kalau secara ini nanti saya harus lihat data dulu kalau secara pastinya. Tapi pengamatan kemarin sekitar 50-an ya. 50. Ya, saya nggak hafal datanya tapi untuk tersangkanya baru 2 itu tadi. Oke, sementara kan yang kita memang tertangkap tangan 2 orang. Kalau pemilik lahan juga tidak ada. Pemilik lahan ya dia enggak. Saksi, sementara saksi.